Lalu bagaimana kronologi pelaku hingga tega membunuh calon istrinya sendiri dan apa ancaman hukuman bagi pelaku? Saat ini kami akan membahasnya bersama Kasat Reskrim Polres Tulang Bawang AKP Novi Arif Kurniawan. Selamat sore Pak Novi. Pak, bagaimana kronologinya? Boleh dijelaskan bagi pemirsa Metro TV pada sore hari ini? Pak Novi, apakah sudah tersambung bersama kami? Iya, sudah. Oke, Pak Novi, bagaimana kronologinya bisa Anda sampaikan bagi pemirsa Metro TV sore ini? Baik, dapat kami jelaskan bahwa memang benar ada terjadi tindak pidana pembunuhan di Kampung Tridharma Wirajaya, Kecamatan Banjaragung, Kabupaten Tulang Bawang, di mana korban ini berada di Kebon Singkong. Kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut, TK 308 Satreskrim Polres Tulang Bawang bersama dengan Polsek Banjar Agung kemudian melakukan upaya penyelidikan dan pendalaman dan didapatkan informasi dugaan pelaku yang berada di sekitaran TKP penemuan. Kemudian kita amankan pelaku, kemudian kita interogasi dan pelaku ini mengakui sudah menghabisi nyawa daripada korban, yang mana pelaku ini merupakan pacar atau calon suami dari korban itu sendiri. Oke, Pak Novi, kalau melihat motif dari pelaku pembunuhan korban ini, apakah memang murni benar-benar sakit hati atau ada motif lainnya misalnya seperti ekonomi? Dapat kami jelaskan terkait dengan hasil penyelidikan kami dari keterangan tersangka bahwa memang motifnya adalah sakit hati karena dituduh oleh korban pelaku ini menggunakan uang daripada korban senilai 80 juta. Namun kami masih mendalami terkait dengan motif-motif yang mungkin bisa saja menjadi alasan penguat pelaku tega menghabisi nyawa dari korban. Baik, Pak Novi, saat tim dari Satreskrim Polres Tulang Bawang mengamankan tersangka, apakah ada perlawanan dari tersangka saat itu? Terkait dengan tersangka tidak melakukan perlawanan sama sekali. Bahkan sebelum diamankan, tersangka ini berada di sekitaran TKP penemuan dan ikut dalam upaya pencarian korban di malam hari sebelumnya bersama dengan keluarga korban. Baik, kenapa beliau ikut dalam proses pencarian? Apakah itu salah satu upaya agar dia tidak ketahuan kalau dia yang membunuh? Betul. Bisa jadi ini adalah upaya dari yang bersangkutan seakan-akan membuat dan mengaburkan petunjuk sehingga dia tidak dicurigai sebagai pelaku dari pembunuhan ini. Oke, Pak Novi, apakah ada indikasi tersangka melakukan perencanaan pembunuhan mengingat korban ini kan sedang hamil muda? Betul. Dari hasil penyelidikan kami sementara dan dari alat bukti yang kami amankan, kuat dugaan bahwa yang bersangkutan ini merencanakan aksi pembunuhannya, yang mana diperkuat dengan alat bukti yang kami amankan berupa sarung tangan yang digunakan pada saat melakukan aksi, kemudian ada juga pisau yang digunakan oleh pelaku pada saat melakukan pembunuhan, itu sudah dibawa oleh pelaku dari rumah, yang mana sebelumnya pelaku mengajak korban ini ketemuan di Kebon Singkong yang ada di Desa Tridharma. Kemudian setelah korban ini datang, lalu kemudian pelaku dengan membabi buta kemudian langsung membunuh si korban. Baik, ada rencana terkait dengan pembunuhan. Lalu bagaimana dengan ancaman pidananya, Pak Novi?
Terkait dengan ancaman pidana, kami kenakan pasal Baik, kita akan nantikan bagaimana proses dari pihak kepolisian terkait dengan kasus pembunuhan yang terjadi. Baik, Pak Novi sudah kembali tersambung bersama kami, Pak. Bagaimana dengan ancaman pidananya, Pak? ancaman pidana kami mengenakan pasal 340 KUHP, yaitu hukuman mati atau penjara seumur hidup dan minimal kurungan 20 tahun. Oke, baik Pak Novi, berarti kita menunggu bagaimana proses hukum dari tersangka dan semoga mendapatkan hukuman yang sepatutnya begitu ya Pak Novi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Newsline. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.